Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa 'amalan salihan mutaqabbalan amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini Allah himpunkan kita dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Juga Allah mudahkan kita untuk bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas guru hasanah kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Ketua dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Husna Komplek CGR 1, para asatiz, para sesepuh dan pinsepuh, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para remaja sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis ini mari kita buka dengan sama-sama baca ummul kitab suratul Fatihah. Kita niatkan untuk kesehatan kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita. Wabil khusus jamaah Masjid Al-Husna, apabila ada yang kurang sehat semoga Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan yang sempurna dan bisa beraktivitas beribadah kepada Allah dengan lebih baik lagi. Juga kita doakan bagi yang sedang menunaikan amanah dan tugas dimudahkan oleh Allah dalam segala urusannya. Al-hadhiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita baca menjadi doa untuk kita semua. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram. Saat ini kita memasuki bab tentang Babut Taflis wal Hijri. Bab taflis yaitu bangkrut dan al-hajar yaitu menahan harta belanjaan. Saya bacakan beberapa hadis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man adraka malahu bi'ainihi 'inda rajulin qad aflasa fahuwa ahaqqun bihi min ghairihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kami pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan hartanya tetap utuh pada seseorang yang bangkrut, maka orang itu lebih berhak memilikinya daripada orang lain. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, bab ini tentang menjelaskan orang yang bangkrut di dalam berusaha, di dalam berbisnis, ya. Tentu di dalam usaha tidak selamanya seseorang itu ya untung. Kadangkala rugi, kadangkala untung, kadangkala tidak rugi, tidak untung. Jadi itu sebagai bagian dari sebuah realita yang sering dihadapi oleh manusia di dalam berikhtiar mencari nafkah. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang paripurna, telah mengajarkan sedemikian rupa bagaimana hak seseorang di dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama di dalam kondisi kebangkrutan. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana barang atau sesuatu hal yang dimiliki oleh seseorang masih berada di orang lain yang menahan barang tersebut sementara dia dalam kondisi bangkrut. Artinya dia tidak bisa membeli atau mengembalikan barang itu karena sesuatu hal. Nah, Rasul menyampaikan dalam hadis ini, barang siapa yang mendapatkan hartanya tetap utuh, artinya barangnya yang dimiliki itu dalam kondisi utuh, belum cacat, belum digunakan, belum dikurangi dari sisi jumlahnya mungkin, atau kalau dari fisiknya masih tidak ada sesuatu hal yang hilang atau sesuatu hal yang cacat, ya. Kemudian barang itu berada pada seseorang yang memang dalam usahanya dalam kondisi bangkrut, maka barang itu lebih berhak untuk dikembalikan, ya, kepada pemiliknya, ya, sehingga ketika dia tidak bisa membayar, ketika dia tidak bisa memiliki barang itu sesuai dengan mungkin perjanjiannya, maka akan jauh lebih baik barang itu dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, kalau sekarang kan ketika tidak terjadi pembayaran, misalnya ketika ada kredit kendaraan, ya, gagal bayar sekian bulan, apa yang terjadi biasanya? Terjadi penyitaan, ya, secara paksa bahkan. Makanya di pinggir-pinggir jalan itu saya lihat ada beberapa orang bergerombol-gerombol itu, saya tanya itu orang sedang apa? Ternyata disebut dengan mata elang, ya, mata elang itu. Ternyata memang lagi memantau, yang dipantau itu plat motor atau plat mobilnya. Kalau satu saat dia persis nih nomornya sama, langsung dikejar, ya, dan kemudian diambil secara paksa, ya. Padahal secara hukum fidusia itu tidak boleh merampas barang yang sudah terjadi transaksi, ya, sudah terjadi perjanjian, walaupun kemudian ada, ya, gagal bayar mungkin sekian bulan, itu sebenarnya tidak boleh kemudian diambil secara paksa, ya. Bisa jadi harus kemudian diproses akad kembali, mungkin perpanjang waktunya, gitu ya, sehingga tidak ada pengambilan secara paksa, ya. Tetapi karena yang juga mengambilnya tidak punya komitmen yang baik, ya, atau cenderung memang sengaja tidak bayar, nah, ini memang jadi persoalan juga. Makanya akhirnya tarik paksa, nanti jual lelang secara murah, biasanya seperti itu.
Nah, dalam Islam tentu hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi. Ya, bahkan ketika barang itu memang belum cacat, belum berkurang dan lain sebagainya, secara sifat-sifat barang itu ya dikembalikan kepada pemiliknya, ya, untuk kemudian diserahkan secara sukarela, ya, sukarela, dan kemudian berpindah tangan kembali kepada pemiliknya. Ini di dalam Islam, sehingga tidak kemudian ada satu atau dua-duanya bahkan merasakan kerugian, ya, dan sifat merugikan orang lain itu di dalam Islam memang dilarang, ya. Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian pada orang lain. Maka sebelum terjadi kerugian pada dua belah pihak, ya, yang tadi memiliki atau yang menyimpan barang itu segera dikembalikan kepada pemiliknya, supaya yang pemilik barang tidak juga mengalami kerugian. Ini aturan yang sebegitu indah di dalam Islam, di dalam mengatur kehidupan manusia, supaya jangan sampai ada orang mengklaim hak orang lain seakan-akan miliknya, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan orang yang kemudian dalam ikhtiar mencari nafkahnya, berbisnisnya terjadi kerugian, dan ada harta orang lain yang masih utuh, ya, yang masih sempurna, segera dikembalikan, ya, karena khawatir nanti akan menjadi tambahan beban yang berat. Di hadis berikutnya, warawahu Abu Dawud wa Malik min riwayati Abi Bakrin ibni Abdurrahman mursalan bilafdin ayyuma rajulin ba'a mata'an fa aflasa alladhi ibta'ahu wa lam yaqdi alladhi ba'ahu min thamanihi syai'an fa wajada mata'ahu bi'ainihi fa huwa ahaqqu bihi wa in matal mushtari fa sahibul mata' uswatul ghurama wa wasalahu al-Baihaqi wa dha'afahu tab'an li Abi Dawud. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Malik dari riwayat Abu Bakar bin Abdurrahman secara mursal dengan lafaz, siapapun yang menjual suatu barang lalu orang yang membeli barang itu jatuh bangkrut padahal ia sama sekali belum membayar harga barang tersebut, dan si penjual itu mendapatkan barangnya masih tetap utuh, maka ia lebih berhak terhadap barang tersebut. Jika pembelinya meninggal dunia, maka pemilik barang adalah orang yang memberi utang. Hadis ini dinilai mausul oleh Al-Baihaqi dan juga menilainya dhaif karena mengikuti Abu Dawud. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kedua ini memberikan tambahan penjelasan terkait dengan orang yang kemudian memiliki barang yang secara sah, ya, namun yang membeli barang tersebut jatuh bangkrut dan tidak dapat melakukan pembelian atau memberikan harga yang sudah disepakatinya, maka barang tersebut hendaknya dikembalikan. Ini menjadi satu satu aturan yang secara sah di dalam Islam untuk tidak menguasai barang sementara dia tidak mampu untuk membelinya atau tidak mampu untuk mengeluarkan harga yang sudah disepakatinya, bahkan sekalipun pemilik barang itu sudah meninggal. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu lagi-lagi di dalam berbisnis atau dalam tijarah, dalam berusaha mencari nafkah seperti ini, yang selalu kita kembali kepada apa yang Allah gariskan, yaitu rezeki yang halal, ya, halalan thayyiban. Ini yang kemudian menjadi dasar seseorang di dalam melakukan upaya bisnis ataupun berikhtiar mencari nafkah. Namun demikian, tentu upaya-upaya dan ikhtiar itu harus tetap berpegang kepada syariat, ya. Ya, bisa saja mungkin seseorang
ya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam cara untuk menguasai harta seseorang. Tetapi apakah di sisi Allah itu mendapatkan ridho atau justru sebaliknya? Nah, ini yang kadang-kala sering terjadi. Seseorang sudah membeli sesuatu, sudah menguasainya, tetapi hak pemilik barang itu belum diberikan. Ya, ada beberapa kasus misalnya dalam jual beli kendaraan atau jual beli tanah, bahkan sampai kepada yang namanya sertifikat, atau mungkin kalau kendaraan itu BPKB sudah balik nama, ya sudah balik nama, namanya sudah atas nama pembeli, tetapi ternyata ya tidak segera untuk melakukan proses pembayaran. Maka sekarang biasanya ketika terjadi sebuah akad itu melibatkan satu institusi khusus, ya apa namanya PPAT, ya atau lembaga khusus pencatat akta jual belinya dan lain sebagainya. Ini dalam rangka apa? Mengurangi resiko masing-masing, ya. Mengurangi resiko si penjual maupun resiko si pembeli, karena tercatat secara hukum dan itu terikat, dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini sesuatu hal yang menjadi ikhtiar manusiawinya, ya, ikhtiar manusiawinya, karena memang di zaman Rasul ya tidak adanya perintahnya. Memang ketika bertransaksi itu ya cukup dengan apa? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktuh. Jadi perintahnya mencatat, ya mencatat itu ya kalau sekarang ya di depan petugas pencatat, ya PPAT gitu ya, mencatatnya untuk sebagai bukti. Bahkan di sana ada saksi-saksi yang dihadirkan untuk sebagai penguat di dalam proses perjanjian tersebut. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk ke hadis yang berikutnya. Ini berkaitan dengan orang yang menunda-nunda membayar hutangnya. Wa an Amr ibni Syaridi an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu, rawahu Abu Dawud wa Nasai wa allaqahu al-Bukhari wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Amr bin Syarid, dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang sudah mampu membayarnya, hal itu menghalalkan kehormatan dan sanksi hukuman terhadapnya. Ini termasuk juga dalam aturan hutang piutang. Ya, sering kita bahas terkait dengan hutang itu, termasuk hal yang harus segera disegerakan di dalam pembayarannya, gitu ya. Walaupun mungkin nggak langsung lunas, gitu ya. Kalau bisa langsung dilunasi, alhamdulillah. Tapi kan ada orang berhutang secara bertahap pelunasannya, pembayarannya. Maka itu juga ya dibolehkan, asal ya ketika sudah jatuh tempo tanggal pembayaran ya segera dibayar. Bahkan kalau bisa sebelum jatuh tempo ya segera dibayar kalau sudah ada. Jadi ada sebuah hal yang Rasul sampaikan kepada orang-orang yang menunda-nunda hutang, ya, yaitu apa? Ya, menghalalkan kehormatan. Artinya orang ini sudah tidak ada harga dirinya. Ya, kalau orang yang sudah tahu punya uang untuk membayar, tapi malah digunakan untuk yang lain, padahal sudah jatuh tempo. Ya, dia cari alasan ini dan itu, kemudian dia tidak melakukan pembayaran. Biasanya justru dengan kondisi seperti itu, kesempatan dia untuk membayar hutang berikutnya semakin sulit. Ya, semakin sulit. Kenapa? Allah sudah beri kemampuan dia untuk membayar hutang, tapi tidak segera dia lunasi hutangnya. Akhirnya boleh jadi untuk berikut dia melunasinya, dia mendapatkan kesulitan yang lebih. Makanya ketika Allah memberikan rezeki untuk melunasi hutang, segera dilunasi supaya kemudian tidak ya tertunggak ya apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian di hadis berikutnya adalah disunahkan meringankan
hutang orang lain. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thimarin ibta'aha fakathura dainuhu fa'aflasa faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu alaihi fatasaddaqa an-nasu alaihi wa lam yablugh dhalika wafa' dainihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liquramaihi khudhu ma wajadtum wa laisa lakum illa dzalik, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki mengalami kerugian dalam penjualan buah-buahan yang dibelinya sehingga hutangnya banyak. Rasulullah lalu bersabda, bersedekahlah kepadanya. Orang-orang pun bersedekah kepadanya. Namun itu masih belum mencukupi untuk membayar hutang-hutangnya. Lalu beliau bersabda kepada orang-orang yang memberinya hutang, ambillah apa yang kalian temukan, tidak ada bagi kalian kecuali itu. Jadi seseorang ketika mendapati saudaranya dalam kesulitan membayar hutang, ada sebuah perintah dari Nabi SAW untuk meringankan hutangnya. Artinya meringankan hutang itu tujuannya agar saudaranya, ya, sesama muslim tidak terbebani dengan beban yang berat. Dan itu juga termasuk sedekah, ya. Jadi ketika ada orang tidak mampu, sudah berusaha dia ingin melunasi hutangnya, namun tidak mampu untuk membayarnya. Bahkan Rasul perintahkan dalam hadis ini untuk meringankan. Meringankan artinya bukan tidak membayar hutangnya. Mungkin kalau tadinya harus bayarnya 10 juta, ya udah separuhnya aja. Nah, ini dalam rangka membantu saudaranya. Kenapa? Dalam konteks seseorang berhutang pun jangan sampai nanti sampai dia wafat masih punya hutang. Maka kalau orang ini sudah wafat masih punya hutang, kita pun juga dianjurkan untuk meringankan beban tadi dengan apa? Menghalalkan, ya, mensedekahkan harta itu kepada orang yang berhutang tadi supaya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak memiliki beban yang banyak, ya. Namun demikian tentu seseorang harus tetap berusaha dan memohon kepada Allah pertolongan agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Maka Nabi SAW sampai mengajarkan doa, ya, untuk bagaimana bisa melunasi hutang. Dalam satu doa yang sering kita baca di pagi hari, di sore hari, ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal a'udzu bika minal jubni wal bukhul a'udzu bika min ghalabati dain wa qahri rijal. Masyaallah, ya. Jadi Nabi ngasih solusi bukan hanya mengurangi hutangnya, meringankan hutangnya, tapi menunjukkan bahwa kesungguhan seseorang dalam berikhtiar menutupi atau mencukupi hartanya untuk mengembalikan hutangnya dengan doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ redaksinya kan wa'udzubika min ghalabatid dain. Ghalabatid dain itu artinya apa? Seseorang terintimidasi karena punya hutang. Ada enggak orang terintimidasi karena punya hutang? Banyak, ya, karena punya hutang. Datang orang sini lagi, datang lagi, yang ini belum lunas, yang ini datang lagi. Masya Allah, ya, terintimidasi. Bahkan sampai-sampai dengar bunyi handphone ketakutan luar biasa. Ada berbagai macam cara. Akhirnya dengan cara apa? Berbohong, ya. Anaknya pun akhirnya diajarin bohong. Nah, kalau nanti ada yang nelpon mama, nelpon papa, bilang aja papa nggak ada, ya. Ada bunyi telepon, diangkat. Nah, bapak ada nggak? Kata bapak tadi kalau ada yang nelpon bilang aja bapak nggak ada. Tapi bapak ada tuh lagi tidur. Nah, akhirnya anaknya jujur anaknya. Nah, kenapa? Takut dikejar-kejar orang yang dihutangi, gitu, ya.
Akhirnya apa? Hidupnya terintimidasi. Namanya ghalabatid dain. Disebabkan hutang dia terintimidasi. Maka kita mohon kepada Allah, kalau kita punya hutang jangan sampai terintimidasi dengan hutang, sebab hutang kita. Maka kita baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Qahrir rijal ini artinya orang yang, kalau bahasa sederhananya, orang yang kalau lagi hutang galak banget. Ya. Apalagi kalau udah bawa beceng, waduh, kan serem banget gitu. Ini namanya qahrir rijal. Seseorang yang tadi datang nagih hutang dengan, ya, kalau di zaman jahiliyah dulu orang nagih hutang tuh bawa bodyguard, ya, bawa bodyguard paksa. Ya. Untuk apa? Kalau dia nggak bayar hutang, gebukin. Ini namanya qahrir rijal. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada orang yang ditagih hutang, jadi datangnya orang yang seperti itu. Makanya kita berlindung kepada Allah dari penagih-penagih hutang yang menyakiti, yang mengintimidasi, yang kemudian sampai kepada merusak fisik mungkin, bahkan mengambil harta barang yang ada di rumah, padahal itu mungkin sangat dibutuhkan. Ya, nggak ada apa-apa, adanya kompor pun dibawa juga. Nah, orang masak gimana? Ini orang nggak punya perasaan. Ini namanya qahrir rijal, ya, jangan sampai. Ya. Maka kita juga diajarkan oleh Nabi tadi dengan doa yang begitu indah, supaya kita terselamatkan dari orang-orang yang mungkin kita hutangi. Dia ingin mengambil hutang itu sementara kita tidak mampu, ya kita mohon kepada Allah agar orang yang nagih itu ya dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang menyenangkan, bahkan mendoakan. Tapi kalau sekarang kadang-kadang terjadi sebaliknya. Ada datang nagih, orang yang punya hutang lebih galak daripada yang nagih, yang punya hutang, yang berhutang, yang dihutangin tadi lebih galak. Baru lihat di pagar, itu orang menagih hutang, dia lebih galak. Udah siapkan kayu apa, siap-siap. Ngapain sini? Ngapain? Pulang. Kemarin janjinya bulan besok katanya mau dilunasi. Begitu mau diambil, galakan dia, masya Allah. Ini berarti orang ini yang tidak mau melunasi hutangnya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian orang yang memiliki hutang itu terbebani sampai dia tidak mampu. Maka kalau kondisi seperti itu dia harus dibantu gitu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, jadi tolong menolonglah. Sekalipun dia punya hutang ya tetap ditolong bagaimana supaya hutangnya bisa lunas. Ya, kata Nabi, tasaddaqu alaihi, bersedekahlah kepadanya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi yang bisa kita sedekahkan dan dia cuma ada segitu, ya itulah yang kita bisa ambil. Ya, boleh diambil apa adanya. Itu ya, yang selebihnya itu disedekahkan. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikut al-hajar, ya, hadis berikut ini menjelaskan tentang orang yang menahan harta belanjaan. Wa an ibni Ka'ab ibni Malik an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajara ala Muadzin ma lahu wa ba'ahu fi dainin kana alaihi, rawahu ad-Darqutni wa sahahu al-Hakim wa akhrajahu Abu Dawud mursalan wa rajjaha irsalahu. Dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari ayahnya Rasulullah menahan harta benda milik Mu'ad. Lalu beliau menjualnya untuk membayar hutangnya Mu'ad. Ya, ini dalam realitas aturan biasanya ketika seseorang tidak mampu mengembalikan hutangnya, ada yang disebut dijual asetnya dengan melelangnya. Ya, seseorang berhutang, ada jaminan biasanya sekarang ya. Maka jaminan itu kalau orang yang berhutang tadi tidak bisa membayarnya, maka jaminan itu dijual.
Ya, dijualnya ya diambil sekedar melunasi hutangnya, sementara selebihnya dikembalikan kepada pemiliknya. Ini biasanya dalam transaksi pinjam meminjam ada yang namanya harta jaminan, ya, atau sesuatu yang bisa dijaminkan sebagai ikhtiar untuk si orang yang berhutang tidak kemudian dia ya kebingungan nanti di dalam melunasi hutangnya, maka itu bisa dijaminkan. Ya. Dan kalau sekarang ya jaminannya macam-macam juga ya. Ada berupa surat-surat berharga, ada mungkin PPKB tadi, ada sertifikat itu untuk sebagai jaminan ketika orang itu meminjam. Ya, sehingga nanti ketika tidak mampu membayarnya, maka harta itulah yang kemudian dijual atau dilelang, diambil ya dari harta itu ya sebatas untuk melunasi hutangnya. Jadi nggak boleh, misalnya jaminannya rumah harganya 300 juta, sementara hutangnya dia cuma 100 juta. Nah, yang 200 juta kembalikan kepada pemiliknya. Si orang yang dihutangi tadi hanya berhak mengambil 100 jutanya. Itu yang kemudian boleh dilakukan. Kemudian hadis berikutnya menjelaskan tentang salah satu syarat di dalam bertransaksi atau berjual beli adalah usia baligh. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala uridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa ana ibnu arba'a asyrata sanatan falam yujzini wa uridu alaihi yaumal khandaqi wa ana ibnu khamsa asyrata sanatan fa ajazani muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Baihaqi falam yujzini wa lam yarani balautu wa sahu Ibnu Huzaimah. Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, aku dihadapkan kepada Nabi SAW pada waktu perang Uhud ketika aku masih berusia 14 tahun. Namun beliau tidak memperkenankan aku untuk ikut perang. Dan aku dihadapkan lagi kepada beliau pada waktu perang Khandaq, ketika itu aku berusia 15 tahun. Lalu beliau memperkenankan aku. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan beliau tidak memperkenankan aku karena beliau melihat aku masih belum baligh. Ya, hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah. Nah, ini terkait dengan usia akil baligh, berkaitan juga dengan berjual beli. Berjual beli, tentu orang yang bertransaksi berjual beli harus secara usia ya sudah mencapai usia akil baligh. Ya, ini yang manakala apa yang ditransaksikan itu memiliki nilai yang mungkin tidak wajar kalau anak-anak yang melakukannya. Tetapi kalau jual beli dalam bentuk barang-barang yang sederhana, barang-barang yang sudah secara umum diketahui, secara umum orang paham, maka boleh anak-anak di bawah umur pun untuk melakukan transaksi. Misalnya mau beli es krim gitu ya, nggak harus pakai orang tuanya yang beli. Ya, kemana-mana repot nanti anaknya butuh ini di sekolah, mau beli cilok harus orang tuanya kan. Itu sesuatu hal yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui oleh masyarakat. Artinya ketika hal-hal yang ditransaksikan itu sesuatu hal yang besar nilainya, maka tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang sudah akil baligh, yang dewasa. Di satu suatu keadaan, ada seorang anak di Amerika, dia mengambil ATM, kartu ATM bapaknya, ya, digunakannya ATM ini dengan sesuka dia, sesuka-sukanya, karena masih anak-anak, sampai berapa ratus juta gitu uang itu dipakai dari ATM bapaknya. Nah, ini kan secara hukum tentunya di luar kebiasaan, maka ini tidak boleh. Ketika ada orang mau menjual sesuatu, ada anak kecil, disangkanya orang tua dengan ATM itu, nah, tentu dalam Islam tidak boleh. Harus sepengetahuan orang tuanya, ya, minimal ada mungkin rekomendasi atau apa untuk
diketahui oleh orang yang akan bertransaksi tadi. Tidak boleh serta-merta si anak tadi langsung melakukan transaksi. Karena bisa jadi namanya anak tidak punya pertimbangan, tidak punya pengetahuan dan pengalaman tentang sesuatu hal yang akan dilakukan transaksi. Maka menjadi hal yang wajib dalam syarat jual beli yang mungkin secara nilai cukup besar, maka harus dilakukan orang yang sudah akil balik atau bukan anak-anak. Kemudian hadis berikutnya ini masih berkaitan dalam bab ini, walaupun secara bahasan mungkin agak sedikit keluar ya, yaitu pemberian seorang istri tanpa seizin suaminya. Wa an Amr ibni Shu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuzu limra'atin 'atiyatun illa bi idni zawjiha wa fi lafdin la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan illa Tirmidzi wa sahahu al-Hakim. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh bagi seorang istri memberikan sesuatu kecuali dengan seizin suaminya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, tidak boleh bagi seorang istri mengurus hartanya apabila suaminya menguasai pemeliharaannya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para penulis kitab sunan kecuali At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Hakim. Jadi harta suami tentu tidak boleh yang diberikan kepada siapapun kecuali dengan izinnya. Ya, tapi kalau harta itu milik istrinya sudah diserahkan oleh suami kepada istrinya, itu menjadi hak istrinya. Tetapi kalau harta itu masih milik dan masih dikuasai oleh suaminya, maka ketika hendak memberikannya kepada orang lain, ya maka tidak boleh kemudian serta-merta memberikannya kepada orang lain, terkecuali setelah diizinkan. Ini pernah kejadian kan, suami beli sepeda, harganya 30 juta, ya mahal kan sepedanya. Begitu datang ke rumah, suami bawa sepeda, tanya sama istrinya, beli sepeda bang? Iya. Berapa bang sepedanya? Murah, cuma 1 juta. Murah banget bang? Iya. Ini datang orang nawar, bang sepedanya jual nggak? Kan nawar berapa? Ya udah kita tawar 3 juta. Ayolah. Si istri tadi kan suami bilang berapa? 1 juta. Akhirnya si istri dapat ditawar sama orang 3 juta, dikasih. Oh ini yang bawa sepedanya. Begitu datang suaminya, mana sepeda? Dijual. Lebih mahal bang. Abang kan beli 1 juta. Ayo jual 3 juta. Kita untung 2 juta bang. Padahal berapa tadi harganya? 30. Gitu. Ini juga salah, yang salah siapa nih? Dua-duanya salah ya. Yang satu ngebohongin istrinya, bilang harganya cuma 1 juta. Jadi istri nggak tahu sepeda ini model apa. Gitu. Ini ada yang nawar, nggak minta izin juga sama suami. Ini ada yang nawar gitu, kasih tahu tuh harusnya. Bilang ke suaminya ada yang nawar sepedanya 3 juta, ini lebih mahal gitu, daripada belinya. Jadi untung dapat 3 nanti. Sepeda kalau dijual, kalau dibelikan lagi dapat 3. Nah, ini sesuatu hal yang dalam konteks seperti itu tidak boleh. Ya, tetap harus minta izin kepada suaminya, walaupun kelihatannya lebih mahal. Padahal suaminya sengaja nutupin harga itu biar nggak diomelin istrinya, gitu ya, supaya aman, gitu ya. Baik, ya, kita masuk ke hadis terakhir dalam bab ini. Orang yang dihalalkan meminta-minta. Wa an Qabisah ibni Muharikin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalathatin rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsika wa rajulin asabatu jaihatun ihtahat ma lahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin wa rajulin asabatu faqatun
hatta yaqula thalathatun min dawil hijjah min qaumihi laqad asabat fulanan naqatun fahallat lahul mas'alah. Rawahu Muslim. Dari Qabisah bin Mukharid radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari 3 golongan manusia, yaitu seorang yang menanggung hutang orang lain. Ya, maka kalau ada orang yang menanggung hutang orang lain, tidak ada kepentingannya kecuali dia ingin membantu saudaranya, maka dia boleh meminta. Bahkan meminta ini dalam konteks syariat itu boleh meminta kepada Baitul Mal. Baitul Mal itu artinya ya lembaga keuangan yang ngurusin harta umat. Maka boleh dia meminta kepada Baitul Mal untuk melunasi hutang saudaranya atau hutang temannya atau keluarganya atau siapapun. Ini yang pertama. Yang kedua, maka halalah baginya meminta sehingga dapat melunasinya. Jadi boleh meminta untuk melunasi hutang. Yang berikutnya, yang kedua, sehingga dapat melunasinya. Kemudian sesudah itu ia harus berhenti. Yang kedua, seseorang yang tertimpa bencana yang menghabiskan hartanya, maka halal baginya meminta sehingga ia dapat memenuhi penghidupannya. Jadi yang pertama, meminta untuk melunasi hutang orang lain, ya. Yang kedua, meminta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena dia tertimpa musibah, mungkin tempat tinggalnya hancur dan lain sebagainya. Ya, entah itu mungkin karena dampak peperangan dan lain sebagainya. Seperti saudara kita di Gaza saat ini, mereka sudah tidak punya tempat tinggal. Jangankan tempat tinggal, untuk sekedar minum, sekedar makan saja mereka tidak punya. Ya, bahkan pimpinan Hamas yang digembar-gemborkan sebelumnya oleh Zionis Israel, dia banyak memakan harta masyarakat, sumbangan dari mana-mana. Begitu dia syahid, ya, di otopsi, diperkirakan sudah 3 hari beliau tidak makan. Coba bayangkan, ya, dalam kondisi perang, dalam kondisi yang sangat membutuhkan makanan tidak ada. Ya, tadi malam kami dikumpulkan oleh KNRP di di Bumiyata, ya, jelaskan tentang kondisi terakhir di Gaza. Ya, sekarang sudah hampir 424.000 ya yang syahid, itu yang ditemukan, belum yang luka, yang patah kakinya, yang macam-macam. Ya, bahkan sekarang strategi Zionis ini, Gaza itu yang kurang lebih 365 km persegi itu sekarang dibagi menjadi 3, ya, 3 koridor. Koridor Philadelphia, jadi sepertiga, kemudian sebagian lagi, dan yang kemudian menuju ke arah sisi selatan, Palestina Selatan, ke arah Yerusalem. Jadi sekarang dibagi menjadi 3 itu tujuannya apa? Untuk mengkapling-kapling supaya yang dari utara nggak bisa ke tengah, yang tengah nggak bisa ke selatan. Tujuannya apa? Untuk mengurung, dan memang mereka merencanakan untuk memblokade dari segala macam bentuk bantuan, termasuk bantuan makanan. Ya, ini kondisi